ke pidana dan sebaliknya. Jadi ini tergantung dari novum ataupun bukti-bukti baru yang ada di peneliti ataupun penyidik ya. Entah itu polisi atau mungkin juga dari kejaksaan ataupun lain-lainnya. Karena mereka biasanya akan mencari bukti baru. Apakah emang betul ada bukti baru atau memang tidak ada gitu ya. Selanjutnya saya coba lihat dulu. Coba mungkin teman-teman bisa ngelihat fungsi dan tujuan hukum. Jadi kalau kita bicara tentang fungsi serta hukum yang sebenarnya, memang ada sedikit kesulitan ya mendefinisikan fungsi dan tujuan hukum yang benar-benar perfect ataupun sempurna, karena memang mencakup banyak sekali aspek yang ada ya. Jadi banyak ahli-ahli hukum yang telah memberikan definisi ataupun batasan-batasan hukum ya. Dan itu biasanya terjadi dari sudut-sudut pandang mereka saja. Jadi, tapi kita ini harus tahu semua sudut pandang yang ada dalam hukum ini supaya bisa komprehensif ya dalam menentukan ataupun memberikan fungsi serta tujuan hukum yang ada. Jadi contoh misalnya kayak Van Apeldoorn mengatakan bahwa definisi hukum ini sulit karena memang hukum itu sifatnya abstrak tapi real dalam kerangka aturan-aturan yang dijabarkan dalam kitab acara hukum undang-undang hukum tiap-tiap negara gitu ya. Jadi bukan tidak hanya KUHP saja, karena saya mencoba mendefinisikan di Indonesia ya. Jadi definisinya ini banyak sekali dari beberapa tokoh-tokoh dan secara garis besar itu bisa dilihat bahwa hukum merupakan perangkat gitu ya, perangkat serta kaidah-kaidah serta asas-asas yang memang mengatur kehidupan manusia serta kehidupan bersosialisasi dalam masyarakat. Dan fungsi tujuan hukumnya adalah makna yang pragmatis gitu ya. Artinya apa? Bahwa tujuan hukum ini mempunyai makna yang memang betul-betul bisa melindungi kepentingan-kepentingan gitu ya. Melindungi kepentingan-kepentingan secara umum gitu ya. Jadi fungsi hukum ini tercapai keteraturan pertama ya, terus juga ada ketertiban, ada kepastian hukum. Jadi bayangkan saja ya kalau misalkan setiap orang yang ada di sebuah negara itu tidak merasa tidak dilindungi gitu ya. Itu bisa dikatakan ada ketidakpastian hukum atau misalnya galau secara hukum. Gitu ya istilahnya. Sekarang hukumnya lagi galau nih. Ya, terus juga fungsi hukum ini terpelihara ya. Terpelihara dan terjaminnya keteraturan gitu ya. Jadi kalau misalkan tujuan hukum secara akhir gitu, endingnya adalah keadilan ataupun justice for all ataupun keadilan untuk semua gitu ya. Terus didefinisikan lagi adil, misalkan ada sesuatu yang sukar untuk didefinisikan juga. Jadi kalau misalnya kita ngelihat, kita bisa rasakan gitu, tapi didefinisikan itu agak susah ya, karena memang keadilan prinsipnya sulit dicapai karena adil itu subjektif gitu ya. Jadi tergantung dari siapa yang diuntungkan, siapa yang menguntungkan gitu ya. Contoh misalkan ada satu permasalahan, misalkan adil nggak apakah misalkan dua orang anak SD, yang satu kelas 1, yang dua kelas 5 atau kelas 6, uang jajannya Rp1.000 misalkan. Nah menurut anak kelas 1 itu tentu saja adil gitu. Adil nih. Tapi belum tentu menurut anak kelas 5 ini, karena mungkin tingkat kebutuhannya kan berbeda gitu. Jadi sifat adil ini memang relatif dan subjektif.
tergantung dari siapa yang diuntungkan kepentingannya. Makanya dalam hukum itu ada yang namanya yang sifatnya utopis katanya, ataupun ideal, sangat ideal sekali. Makanya dibikin seideal mungkin gitu ya, supaya memang bisa menjadi patokan. Hukum adat, hukum kebiasaan bila berbeda isinya dengan undang-undang hukum, apakah tetap mengikuti hukum adat? Ada satu dilema di Indonesia bahwa ada tiap-tiap suku yang mempunyai hukum adat sendiri gitu ya. Tapi karena seiring dengan berjalannya informasi, teknologi dan lain sebagainya, akhirnya memang hukum nasional lah yang akan menjadi panglima gitu ya. Tapi tentu saja kalau untuk masyarakat di pedalaman atau mungkin juga masyarakat yang belum mengetahui teknologi dan belum bisa menerima teknologi, ini akan menjadi sebuah permasalahan. Contoh ya, di Papua misalnya masih terjadi perang suku kan. Kalau misalnya ada masalah tetap ada perang suku. Yaitu tadi nyawa dibalas nyawa dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa dimasukkan ke dalam ranah hukum gitu ya. Secara serta-merta langsung gitu ya. Karena mereka masih memegang kuat adat untuk perang misalkan. Kalaupun tidak jadi perang, nyawa itu diganti dengan denda, misalkan berapa ekor babi, terus juga pakai uang dan lain sebagainya gitu ya. Betul, jadi hukum nasional yang berlaku gitu. Dan kalau misalkan hukum adat itu terjadi, itu biasanya akan hanya berupa norma ya, norma-norma saja gitu. Contoh misalkan di Baduy ya, apabila orang tersebut ataupun kita kalau misalkan menjadi orang Baduy, apabila kita melanggar apa yang disampaikan oleh Jaro gitu ya, Jaro itu kayak semacam pemuka adat, bahwa kita bisa dikucilkan bahkan diusir. Makanya ada dua Baduy di daerah Banten, namanya Baduy dalam dan Baduy luar. Kalau Baduy dalam itu memang betul-betul tidak tersentuh secara teknologi, tapi kalau misalkan Baduy luar itu orang-orang yang sudah mulai modern gitu ya. Artinya mereka sudah pakai pakaian seperti kita. Mereka semuanya pakai pakaian, cuman mereka bikin sendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan Baduy luar itu sudah pakai kaos, jeans, t-shirt dan lain sebagainya, gitu ya, sudah mulai masuk teknologi. Tujuan hukum ini mencapai keadilan. Terus juga keadilan tergantung siapa yang diuntungkan itu tadi. Terus juga kita coba melihat sumber-sumber hukum, coba dilihat. Modul 3, sumber hukum. Jadi sumber hukum adalah apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang punya kekuatan yang bersifat memaksa. Jadi kalau dilanggar mengakibatkan sangat tegas dan nyata. Juga sumber hukum ada dua macam. Yang pertama sumber hukum material, sumber hukum formil ataupun formal. Hukum material, hukum yang menentukan isi hukum. Jadi namanya juga materi gitu ya, material. Kalau dalam material berarti isi, kita lagi ngomongin tentang isi gitu ya. Jadi perasaan, keyakinan individu yang merupakan pendapat umum ataupun common sense yang membentuk dan menentukan isi hukum. Gitu ya. Selanjutnya ada macam-macam sumber hukum tergantung dari tinjauan sudut pandang para ahli. Contoh misalkan ahli ekonomi, sumber hukumnya menyebabkan timbul hukum adalah kebutuhan ekonomi dalam masyarakat dan kemungkinan perkembangan ekonomi. Contoh misalkan bagaimana ada yang namanya pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita yang menyatakan bahwa bumi, tanah, air menjadi hak milik masyarakat dan terus juga dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk hajat hidup orang banyak gitu ya. Dan dikuasai oleh negara gitu harusnya gitu ya. Dan mungkin juga kita bisa melihat bahwa itu memang satu tantangan tersendiri buat kita untuk menjadikan masyarakat serta Indonesia secara ekonomis ini menjadi lebih bagus gitu, lebih baik lagi. Itu menurut tinjauan ahli ekonomi. Terus menurut tinjauan ahli sosiologi misalkan di sosial kemasyarakatan ya. Jadi timbulnya hukum bahwa terjadi karena memang masyarakat ini butuh survive ataupun butuh bertahan untuk hidup gitu ya. Juga tinjauan ahli agama bahwa memang timbulnya hukum karena memang ajaran kitab-kitab suci yang menjadi pegangan agama masing-masing gitu ya.
Terus juga selanjutnya, ya